Yesus lahir ke dunia, takkanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Sama-sama nyatakan. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Amin. Biar surga bumi bersuka. Surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama. Katakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Sama-sama nyanyikan. Seluruh umat manusia Dengan sukacita. bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah nama Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama nyanyikan. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Yes, Immanuel. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi. Surga bumi bersuka menyembah
Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan performance dari Keisha Amelia. Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Terima kasih Kak Kesia, penampilan yang luar biasa. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut firman Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau sambut kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau sambut kebesaran-Mu. Engkau lahir bagi setiap kami malam hari ini. Memberikan kami kedamaian, sukacita. Oh.
Hai kota mungil Betlehem, betapakah senyap bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami dulu, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan beritamu, lihat kau beserta manusia, kau beserta manusia kekal selamanya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama. Gloria, kami sambut Engkau Yesus. Gloria in excelsis Deo. Yesus, Yesus tanakan. Gloria, Gloria, haleluya. Gloria in excelsis Deo.
Terima kasih Bapa, kami mau sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi hai jiwaku sembah Tuhan. Kami sembah Yesus, kami puji Engkau. Puji Dia, sembah dan puji Dia. Lebih lagi, angkat tanganmu bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mulia namamu, haleluya. Oh, sembah, sembah, sembah Yesus Raja. Haleluya. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan sembah dan puji Dia. Dan puji. Kami sembah Engkau Yesus. Kami puji namamu, Raja di atas segala raja. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Allah kami. Haleluya.
surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena malam ini kami dapat merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu. Dan kami berterima kasih karena Engkau tidak hanya lahir di dalam kandang yang hina, tapi Engkau mau lahir dalam hati kami. Dan biarlah hidup kami selalu mempermuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua ketika firman Tuhan disampaikan, supaya jatuh pada tanah hati yang baik. Pengurapan Allah atas kami, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Natal, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan Desember ini seluruh gereja-gereja sedunia bahkan merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Minggu yang lalu saya khotbah Natal di Manado, kemudian khotbah Natal juga di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Beberapa hari yang lalu saya juga ke Batam, ada Natal untuk para hamba-hamba Tuhan seprovinsi Kepulauan Riau, dan kemudian lanjut ke Tanjung Pinang, ada ibadah Natal bersama. Dan kita juga oleh anugerah Tuhan meluncurkan sebuah kapal apung, kapal untuk ambulans klinik kesehatan yang bisa bawa orang sakit dan juga bawa dokter. Karena Kepulauan Riau adalah pulau-pulau yang banyak dan itu juga bisa membawa orang sampai ke Batam atau ke Singapura kalau perlu kebutuhan pengobatan lebih lanjut. Biayanya cukup besar karena kita harus siapkan kapal, tapi kita berdoa supaya kita bisa jadi berkat bagi mereka yang ada di sana. Ada beberapa ibadah Natal yang juga harus saya layani. Setelah ini saya harus ke Palembang, ke Singapura. Sebetulnya ada permintaan dari bupati di Papua, di Kalimantan Tengah, tapi tidak semua saya bisa layani karena hampir setiap hari ada kegiatan dan bisa berbentrokan. Tapi satu yang saya usahakan tetap bisa, Natal para murtadin. Saya menyebutnya Natal domba yang tersesat, yang kembali pada jalan Tuhan. Dan saya rasa kita perlu juga berdoa dan melayani mereka. Haleluya. Baik, pada malam Natal yang indah ini saya akan menyampaikan firman dengan judul, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah Natal atau tema Natal umum untuk seluruh GBI, tapi juga merupakan Natal dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan KWI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi kalau saudara mau pergi ke Bethlehem, cepat-cepat pergi sekarang. Beberapa hari ke depan akan makin macet, saudara, karena semua orang memenuhi undangan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tadi dari Kelapa Gading ke sini hampir 3 jam, saudara. 2 jam 3/4. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu, tetapi apapun halangannya tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap menyambut Immanuel, Raja di atas segala raja. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 10-15. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua, kalimatnya berbunyi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Seperti tema
pada malam hari ini. Saudara, melalui kelahiran Yesus pada hari Natal di kandang domba di Bethlehem, ada 3 kebenaran penting yang kita perlu pelajari. Saya sebut sebagai 3 K. K yang pertama, kecil bisa berdampak besar. Ayat 11 menunjukkan Yesus lahir di Bethlehem, di kota kecil di mana Daud pernah dilahirkan sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak lahir di Yerusalem yang lebih besar, yang lebih terkenal? Kenapa Allah memilih kota kecil yang tidak terlalu berarti bagi dunia, padahal yang lahir adalah juru selamat dunia? Saudara-saudara, dari sini kita belajar satu hal, bahwa seringkali Allah melakukan perkara besar melalui sumber-sumber yang kecil. Dan kita tidak boleh mengabaikan, menyepelekan hal yang kecil. Karena melalui hal yang kecil itu, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Kita tahu Daud adalah seorang yang tersisih dari keluarganya. Daud adalah orang yang tidak diundang oleh orang tuanya sendiri. Ketika Nabi Samuel akan mengurapi salah satu anak daripada Isai untuk menjadi raja Israel. Bayangkan semua anak diundang. Makanan sudah tersedia, capcay puyung hai barongsai. Tapi satu-satunya yang tidak diajak adalah Daud. Itu sebabnya mengapa Daud di kemudian hari menuliskan sebuah ayat. Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Karena itu adalah ayat yang keluar dari orang yang mengalami rejection, penolakan pada masa kecil. Tapi saya mau katakan, mungkin engkau adalah orang yang tidak dianggap. Engkau bukan orang nomor pertama, kedua pun bukan. Engkau adalah orang yang dianggap tidak penting oleh anggota keluargamu, oleh teman-temanmu. Tapi kalau engkau percaya Yesus, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu masa kecilmu, Tuhan tahu nama kecilmu, dan Tuhan ingin melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa seringkali Allah menyapa kita melalui hal yang tampaknya kecil. Tidak ada persoalan terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Semua ada dalam pemantauan matanya. Sekian tahun yang lalu saya naik mobil ke gereja di Bandung waktu itu. Dan setelah saya sampai di gereja, saya turun dari mobil, saya tarik kaos kaki saya agak melorot. Dan saya pikir, aduh ini kaos kaki kok udah jelek ya. Apa sempet ya hari ini saya beli kaos kaki karena rasanya kok kaos kaki saya perlu diganti. Tapi tidak sempat berpikir panjang karena hari itu saya harus khotbah dari ibadah 1 sampai yang terakhir. Dari pagi sampai malam, saudara-saudara. Dan ibadah pertama sudah berlangsung, kita memuji Tuhan, saya menyampaikan khotbah, setelah selesai saya berdiri pintu luar gereja menyalami jemaat yang hadir. Saya bilang selamat, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang ibu tua datang dan berkata, Pak Pendeta saya ingin kasih sesuatu, sudah lama saya ingin kasih tapi saya malu karena harganya murah. Dan dia kasih 1 kantong kresek warna hitam, saudara. Saya bilang, aduh ibu nggak usah repot-repot kasih segala macam. Oh enggak Pak, saya memang udah niat untuk memberi. Setelah dia pulang, saya masuk ke ruangan untuk menantikan ibadah berikutnya. Saya buka kantong kresek berwarna hitam. Dan saudara tahu isinya apa? Kau tahu? Karena memang itu yang saya butuhkan. Kaos kaki, hanya sepasang kaos kaki. Tapi waktu saya menerima kaos kaki itu saya hampir menangis. Karena seakan-akan Tuhan ngomong begini kepada hati saya. Kamu khotbah yang bagus supaya jemaat diberkati. Soal urusanmu kaos kaki gampang, aku akan sediakan. Bahkan sebelum saya minta berpikir lebih jauh apalagi berdoa. Bapa Sorgawi tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia akan memberikan tepat sesuai dengan kebutuhan kita.
Makanya hari ini percaya saudaraku, tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tapi tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kita juga tahu Daud yang juga lahir di Bethlehem adalah seorang muda, seorang yang kecil perawakannya yang Tuhan pakai untuk mengalahkan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Ketika munculnya raksasa Filistin 3 meter, sebetulnya Tuhan bisa saja memunculkan raksasa Israel 4 meter. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Karena 3 meter pasti kalah dengan 4 meter. Tapi ketika yang mengalahkan raksasa 3 meter itu seorang anak yang masih kecil, yang masih pipinya kemerah-merahan, yang dipermuliakan bukan siapa yang mengalahkan Goliat, yang dipermuliakan adalah Allah yang membuat segala sesuatu terjadi. Tuhan seringkali memakai orang yang kecil untuk mempermalukan perkara-perkara yang besar supaya kemuliaan tidak diambil untuk diri kita. Kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan. Lihat 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Mungkin ada yang berkata, saya ibu rumah tangga sederhana, apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan? Oh, saya hanya karyawan biasa, gaji saya juga tidak besar. Bagaimana mungkin saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Alkitab berkata, Tuhan pilih orang yang bodoh, Tuhan pilih orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang merasa dirinya hebat. Karena satu-satunya yang harus ditinggikan, dimuliakan adalah Yesus. Kalau engkau punya pangkat yang tinggi, kalau engkau punya uang yang banyak, kalau engkau punya jabatan yang bagus, jangan pernah merasa bahwa dirimu paling hebat. Kita hanya debu tanah yang diangkat oleh Allah. Kita hanya manusia biasa yang mendapatkan kasih karunia kepada Tuhan. Hanya Dia, Allah Sang Pencipta, yang layak menerima segala hormat, pujian dan kuasa dari kita umatnya. Nah saudara, karena kita yakin bahwa yang kecil bisa berdampak besar di tangan Tuhan, ada beberapa implikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, setialah dalam perkara kecil. Karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kalau saudara dikasih tugas pelayanan, jangan bilang, ini pelayanan remeh. Kalau pelayanan yang lebih besar saya mau. Karena justru itu adalah ujian apakah kita bisa dipercaya untuk perkara yang lebih besar atau tidak. Kalau saudara bekerja dan apa yang kau tangani adalah sesuatu yang sederhana, jangan pernah remehkan. Saya melihat ada banyak orang yang kaya raya diberkati memulai dari perkara yang sederhana. Walaupun saudara ada yang gak punya uang banyak, jual cuma es teh doang. Dihina-hina orang juga, gak apa-apa saudara-saudara. Hinaan bagimu bisa menjadi kesempatan untuk Tuhan mengangkat saudara dan memberkati dengan lebih luar biasa. Amin. Saya rasa gak ada yang jual es teh di tempat ini ya saudara. Tapi percayalah kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih yang lebih besar. Yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan kecil kepada orang yang ada di sekitar kita. Misalnya apa? Kalau ketemu sama orang, senyum, katakan selamat pagi. Berikan senyuman yang kecil. Walaupun mungkin saudara tidak terlalu mengenal orang itu. Tapi itu membawa sukacita kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Bapak-bapak, mari kita belajar mengucapkan kata terima kasih. Walaupun hal itu tampaknya kecil bagi istri yang telah mempersiapkan makanan untuk kita. Ibu-ibu kan suka siapin makanan, entah beli atau masak sendiri, taruh di meja, siapkan semuanya. Boleh saya tanya, bapak-bapak suka bilang terima kasih atau tidak?
Bapak-bapak kalau disiapin makanan oleh istrinya suka bilang terima kasih atau tidak? Kenapa banyak bapak tidak ucapkan terima kasih? Karena merasa bahwa makanan otomatis keluar sendiri dari meja. Sehingga tidak perlu diucapkan terima kasih kepada istri. Karena itu mari kita belajar mengucapkan hal yang tampaknya simple dan kecil. Tapi membahagiakan. Kalau saudara nawar pakai hati saudara-saudara. Kalau bapak-bapak nawar, bang ini berapa? Buahnya 1 kilogram, 100 ribu. Hah, mahal banget, 90 ribu ya. Itu bapak-bapak. Tapi ibu-ibu, oh sadis saudara sekalian. Ini berapa bang? 1 kilo, 100 ribu. Aduh, 100 ribu, 10 ribu ya. Wah, nawarnya juga hebat. Saudara, ayo sebagai anak Tuhan, kita punya belas kasihan kepada orang lain. Kenapa sih banyak orang Kristen pinter nawar, terutama ibu-ibunya? Karena kita ini keturunan Abraham, saudara. Dan Abraham itu pernah nawar sama Tuhan. Tuhan kalau ada 50 orang benar di Sodom, apakah engkau akan binasakan? Tidak. 45, 40, 30, 20, 10. Tuhan aja ditawar, saudara sekalian. Makanya banyak orang suka nawar-nawar begitu. Tapi milikilah hati. Kalau saudara habis makan, kasih tip lah. Walaupun mungkin gak terlalu banyak. Kalau saudara naik gokar, kasih bintang 5, kasih tip, ya mungkin 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, nggak bikin orang itu kaya, tapi nggak bikin saudara juga miskin, tapi yang jelas kita jadi berkat bagi orang lain, betul saudara? Para pria, habis Natal ini lakukan sesuatu yang tampaknya kecil, yaitu naikkan uang jajan untuk istrimu. Ini kebaikan kecil yang kita harus lakukan pada hari Natal. Ibu-ibu setuju? Haleluya. Happy wife, happy life. Kalau saudara mau bahagiakan istrimu. Jadi saudara boleh lupakan khotbah Natal ini, tapi suami bertobat punya ciri, uang jajan yang diberikan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Haleluya. Pak Prabowo sudah menaikkan 6,5%. Masa uang jajan istri nggak naik-naik, saudara sekalian. Lakukan kebaikan kecil kepada orang lain. Lalu perhatikan orang-orang kecil di sekitar kita. Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau melakukan bagiku. Ayo berikan pertolongan kepada orang yang saudara pikir tidak akan bisa membalas kepadamu. Kalau saudara memberi dengan maksud mengharap kembali, maka kita sudah mendapatkan pahala atau upahnya. Kalau engkau memberi kepada orang yang saudara tahu tidak mungkin membalas kepadamu, pahala berasal dari Tuhan. Lakukan perhatian kepada orang kecil. Kemudian didiklah anak kecil. Alkitab berkata, bimbinglah atau didiklah seorang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka sepanjang masa tuanya pun atau sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu. Saya percaya setiap orang tua punya tugas mendidik anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara tahu generasi muda sekarang, terutama Gen Z, generasi Z, itu disebut sebagai generasi strawberry. Jumlah Gen Z di Indonesia sekarang 41 juta orang. Besar, saudara. Dan strawberry adalah sesuatu yang menarik, tapi ketika dipencet, itu cepat rapuh. Banyak kali generasi sekarang, generasi yang rapuh. Kalau orang dulu ya kerja, dimaki-maki sama bosnya. Bisa keluar kata kebun binatang loh pada zaman dulu. Tapi tetap orang yang dimaki-maki hatinya tegar. Besok bangun lebih pagi, besok kerja lebih rajin untuk menunjukkan kinerja yang hebat. Anak sekarang jangankan dimaki-maki, dikasih tahu pekerjaannya salah aja. Udah gak mau kerja lagi, dia mau pindah cari tempat yang lain. Ini bahayanya generasi muda masa kini, terlalu nyaman, terlalu enak. Karena apa? Mungkin salah satunya juga disebabkan karena orang tua terlalu protektif. Bayangkan orang tua dulu, anak bisa 11. Orang tua sekarang, anak 1, anak 2. Bahkan ada couples
yang bilang, aku nggak mau punya anak, ribet katanya. Dulu kalau anak 11, ya nggak pulang malam satu, hilang satu, tenang-tenang masih ada 10. Ya besok dicari. Kalau sekarang, kalau anak satu, waduh, ditelepon langsung ke kantor polisi. Kalau anak disuruh kasih pekerjaan dari sekolah prakarya, nggak bisa. Siapa yang kerjain? Mamanya. Makanya prakarya di sekolah itu bagus-bagus saudara. Karena apa? Kontes para ibu untuk membuat prakarya tersebut. Dan anak zaman dulu kan takut kalau nilainya jelek, kalau rapotnya merah. Aduh takut pulang, nanti dimarahin mama, digampar papa. Anak sekarang tenang saudara. Habis ulangan nilai jelek. Seorang tanya sama temennya, kamu nilai berapa? Aduh jelek, saya dapat 5. Hah 5? Saya 2. Udah bodoh sombong lagi saudara sekalian. Dan kalau dia pulang ke rumah papanya lihat, wih kenapa ini merah semua rapot kamu? Dia bilang iya mah gurunya sentimen. Iya pak gurunya sentimen. Apa yang terjadi? Sekolah digeruduk sama emak-emak saudara sekalian. Supaya dirubah nilainya jadi bagus. Gimana generasi ini gak jadi generasi yang cengeng. Tapi Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ada kasih tapi juga ada disiplin. Kasih tidak selalu memanjakan. Tetapi kasih adalah mengajarkan kebenaran. Saya berdoa generasi kita dididik bukan menjadi generasi stroberi, tapi jadi generasi duren, saudara-saudara. Kalau duren dipencet, yang mencet tangannya yang sakit, saudara. Jadi generasi yang tangguh. Percayalah, melalui peristiwa Natal, Yesus lahir di kota kecil Bethlehem. Kita belajar satu hal, Allah seringkali memakai hal yang kecil untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan Allah bisa memakai saudara dan saya, orang-orang yang kecil tampaknya bagi dunia, untuk melakukan perkara besar bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak menerima segala hormat, pujian, kuasa dalam hidup kita. Kebenaran kedua yang saya lihat dari peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, kalau yang pertama tadi, kecil bisa berdampak besar. Yang kedua, kemuliaan Allah nyata dalam pujian. Ayat 13-14 tadi berkata, malaikat memuji Tuhan dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada waktu umat Tuhan memuji memuliakan Allah, hadirat Allah turun secara luar biasa. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di tengah pujian umatnya. Di atas pujian orang Israel. Saya teringat saudara tahun 1985 untuk kali pertama Gelora Bung Karno atau dulu namanya Stadion Utama Senayan Jakarta dipakai untuk kebaktian kebangunan rohani umat Kristen. Dan pembicara waktu itu Evangelis Jeremia Rim almarhum yang menyampaikan khotbah. Saya diminta mimpin pujian. Umur saya waktu itu 21 tahun. Tahun berikutnya kasih melanda Indonesia. Saya juga diminta untuk memimpin pujian, usia saya 22 tahun. Dan saya waktu pertama kali diminta saya bilang, aduh kenapa saya, jangan saya deh. Saya pernah mimpin pujian kalau di gereja, tapi kalau di stadion yang puluhan ribu orang datang saya belum pernah. Tapi pembicara bilang, saya juga belum pernah khotbah di stadion sebesar ini. Ya nggak apa-apa lah, kita maju aja katanya. Saudara-saudara, dan salah satu malam ketika ibadah sedang berlangsung, saya melihat di salah satu bagian, kok ada orang nyanyi-nyanyi tapi lagunya agak berbeda dengan apa yang kita nyanyikan bersama. Kalau misalnya kita nyanyi, Allah kita heran dan besar, dia nyanyi, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya lihat-lihat kenapa kok lagunya beda. Ternyata ada seorang yang datang dengan tongkat di kedua tangannya. Dan ketika dia datang lalu berkerumun dengan orang-orang yang ada di lapangan rumput itu. Dia mulai lempar tongkatnya, dia mulai jalan puter dan orang-orang menyemangati dia. Sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan di tengah pujian tersebut. Pendeta belum khotbah, doa belum dipanjatkan. Tapi kalau Allah hadir, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, berkat terjadi. Itu sebabnya penting sekali kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu malaikat diciptakan untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan.
dan menjadi utusan Tuhan. Pemimpin paduan suara malaikat adalah Lucifer. Dia nggak perlu pegang alat musik, dia jalan aja. Semua tubuhnya berbunyi peralatan musik yang sangat luar biasa. Tapi dia sombong ingin menjadi serupa seperti Allah. Sehingga dia dicampakkan menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Dan kemudian Allah mengambil debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Jadilah manusia. Yesaya 43 ayat 7 berkata, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini menggantikan posisi dari Lucifer dan anak buahnya yang dibuang karena dosa. Dan kita sekarang diangkat menjadi penyembah Tuhan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya percaya kalau malaikat nyanyi dia lebih bagus dari kalau kita nyanyi. Kita kalau nyanyi suka fales, ada orang jangankan nyanyi, ngomong aja fales, apalagi nyanyi saudara sekalian. Tapi enggak apa-apa, nyanyi lebih keras. Karena Allah lebih suka pujian manusia daripada pujian malaikat. Malaikat itu enggak bisa nyanyi. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Saudara bisa? Malaikat enggak bisa. Karena walaupun dia bisa nyanyi lagu itu enggak cocok buat dia. Dia tidak pernah ditebus oleh darah Yesus. Kita bisa mengekspresikan sukacita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita suka memuji Tuhan. Saya percaya bagian yang sangat penting di dalam ibadah sebetulnya adalah pujian dan bukan khotbah. Apa kira-kira tadi pagi Tuhan akan ngomong begini sama malaikat? Hari ini aku akan datang dalam Natal GBI Kedoya karena hari ini akan hadir pengkhotbah favoritku Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah ngomong seperti itu. Tapi mungkin Tuhan bilang begini kepada malaikatnya. Aku akan hadir dalam ibadah Natal GBI Kedoya hari ini. Sebab ketika aku melihat umatku di sana memuji, menyembah, mengangkat tangan, aku disukakan di tengah pujian. Ada amin? Haleluya. Saudara-saudara, karena itu mari kita suka memuliakan nama Tuhan. Apapun masalah yang saudara alami, nyanyi dengan segenap hati. Tembok Yeriko runtuh di tengah pujian, di tengah sorakan orang percaya. Tapi suara saya jelek, gak apa-apa, Tuhan lihat hati. Bahkan kalau suara saudara jelek dan masalahmu berat, nyanyi lebih keras. Karena engkau akan sadar, suaramu lebih parah dari masalahmu, saudara sekalian. Jadi agak lumayan ada penghiburan di dalam hati kita, bukan? Bayangkan, malaikat diciptakan untuk menyembah. Dan ketika dia jatuh, Tuhan membuangnya. Tapi ketika kita manusia diciptakan untuk menyembah, kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak buang kita. Dia datang dari sorga. Dia cari kita. Dia dapatkan kita. Dia bersihkan kita dengan darahnya. Dan kita dijadikan sebagai anak Allah. Kita berhutang penyembahan kepada dia. Malaikat jatuh dan tidak pernah ditebus. Manusia jatuh berkali-kali dalam dosa. Tuhan tebus, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saya juga percaya bahwa pelayanan pujian penyembahan itu bukan show, pertunjukan. Tapi sebuah peperangan rohani melawan kuasa kegelapan, yaitu si iblis, saudara sekalian. Dan kita harus mempersiapkan diri supaya roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Karena setan sangat iri kepada apa yang kita lakukan sekarang. Karena itu adalah tugas mula-mula yang dia kerjakan. Dan tahukah saudara yang Allah cari? Penyembah-penyembah sejati.
setan itu paling ingin disembah. Buktinya apa? Pada waktu dia mencoba Yesus, ubah batu jadi roti, jatuhkan dirimu dari bait Allah. Yang paling ketiga, pamungkas, dia bilang apa? Sembah aku berikan seluruh harta dunia kepadamu. Makanya keinginan setan terbesar disembah. Dan dia paling tidak suka kalau orang nyembah Yesus. Saudara-saudara, itu sebabnya ingat hal ini. Setan akan menyerang orang yang berusaha hidup menyembah dia. Gereja boleh besar, jemaat boleh banyak, pengkhotbah boleh terkenal, seragam, nata boleh bagus. Setan gak peduli. Setan akan peduli dan berusaha menyerang kalau jemaat mulai menyembah Tuhan. Itu sebabnya gak masalah orang boleh datang ke gereja. Oh, merasa begini begitu banyak kegiatan. Asal gak nyembah aja saudara. Karena waktu kita melakukan deep worship, penyembahan yang dalam, hadirat Allah turun. Itu sebabnya, mari kita belajar menyembah Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau kita masuk dalam deep worship, karunia-karunia roh akan mulai bekerja. Bahasa roh, karunia mujizat akan terjadi. Orang gak masuk deep worship, itu dia gak ngalami hal semacam itu. Dia akan celah hal semacam itu. Itulah yang menyebabkan masalah. Kenapa orang tidak mengalami manifestasi kuasa Allah? Karena dia tidak masuk di dalam penyembahan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin ini, tingkat pengenalan kita akan Allah menentukan tingkat penyembahan kita kepada Dia. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan menyembah Dia. Makanya kita sungguh-sungguh merindukan apa yang Allah inginkan, penyembahan dari kita. Karena Allah tidak bisa menyembah dirinya. Makanya Dia akan senang kalau kita memuji, menyembah Dia. Dan satu hal yang penting tentang penyembahan. Penyembahan harus mendahului persembahan. Dalam Matius 2 ayat yang ke-11, ketika orang Majus itu berjumpa dengan Yesus, Alkitab berkata, maka sujudlah mereka menyembah Dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sujud menyembah, baru mempersembahkan persembahan. Ada banyak orang sekarang ingin mempersembahkan persembahan, tapi tidak pernah punya hati yang sujud menyembah. Akibatnya apa? Setelah dia mempersembahkan talentanya, bakatnya, uangnya, apa yang dia miliki, dia merasa bahwa orang harus memberikan pujian dan tepuk tangan kepada dia. Bahkan dia menuntut Tuhan untuk mengupahi dia dengan apa yang merupakan kemauannya. Persembahan tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan sebelum hati kita menyembah Dia. Saudara ingat Ananias dan Safira? Dia memberi persembahan mati. Tapi Tuhan mencari orang yang sujud menyembah. Walaupun mungkin kau tidak punya apa-apa yang bisa engkau persembahkan. Tapi yang Tuhan cari hati yang sujud menyembah. Saya berdoa hari ini, saudara datang dalam ibadah Natal. Bukan hanya sekedar kebiasaan karena kita merayakannya setiap Desember. Tapi engkau mau sujud menyembah Tuhan. Dan orang yang sujud menyembah Tuhan akan mempersembahkan talentanya, hidupnya, apa saja untuk Tuhan. Karena hatinya yang tersungkur di hadapan Dia. Kecil bisa berdampak besar. Kemuliaan Allah nyata dalam pujian. Yang terakhir, yang ketiga, kabar keselamatan harus diberitakan. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, Yesus yang lahir pada hari Natal disebut sebagai juru selamat. Di dunia ini ada banyak guru selamat yang mengajarkan gimana caranya supaya kita selamat. Tapi hanya ada satu juru selamat yang menyediakan keselamatan dengan mati di kayu salib bagi kita. Agama berkata do this, do that. Hanya Yesus yang berkata already done. Aku yang sudah mengerjakan bagimu. It is finished.
Aku menyelesaikan bagimu. Tugasmu adalah menerima Yesus. Siapa yang menerima dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan beberapa orang dan ngobrol-ngobrol, saudara-saudara. Lalu ada yang bilang gini, masih ingat gak si A? Dia sebut satu nama dan saya gak hafal, saudara. Sampai hari ini saya juga tidak kebayang wajahnya yang mana. Lalu dia bilang gini, dia kan waktu remaja itu kadang suka ke gereja, orang Kristen. Tapi waktu masa muda, waduh pergaulannya udah sana sini lah. Udah kawin cerai. Terakhir kawin sama orang Arab, lalu murtad, gak pernah ke gereja puluhan tahun. Tapi beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu dia mulai ke gereja lagi. Oh ya? Saya tanya, kenapa? Karena dia mimpi ke sorga. Sudah mau masuk ke sorga, di depan pintu sorga dicegat. Dan dikatakan kamu gak boleh masuk sorga. Karena kamu tidak percaya kepada Yesus. Tempatmu itu neraka. Wah dia menjerit saudara, dia sedih. Ditolak mau masuk sorga. Dia gak mau masuk neraka. Lalu kemudian dia bilang. Dan saya lihat dalam mimpi saya, penjaga pintu sorga. Pendeta Rubin Adi Abraham katanya. Saya juga kaget saudara sekalian. Sejak kapan saya jadi penjaga pintu sorga? Tapi akhirnya orang itu datang kepada Tuhan. Karena dia sadar hanya satu nama yang bisa menyelamatkan. Nama di atas segala nama. Yang olehnya setiap lutut bertelut semua lidah mengaku. Yesus adalah Tuhan. Yang kedua Yesus adalah Kristus bahasa Yunani. Sama dengan bahasa Ibrani, Mesias. Mesias Ibrani, Kristus Yunani artinya sama. Yang diurapi. Untuk jadi apa? Raja di atas segala raja. Dia pernah datang jadi bayi yang lemah. Tapi dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Saudara percaya dia sekarang selamat. Saudara percaya dia nanti terlambat. Penghukuman akan menimpa kita. Karena itu undang Yesus jadi raja. Dan yang ketiga dia adalah Tuhan. Penguasa terbesar dalam hidup kita. Saudara tahu kata juru selamat hanya ditulis 37 kali di dalam Alkitab. Tetapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Artinya apa? Yesus bukan hanya juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selamanya kepada saudara. Dia bukan hanya juru berkat yang membuat kantong kempes jadi kantong tebal. Dia bukan hanya juru rawat yang menyembuhkan segala macam penyakit. Dia adalah Tuhan. Dan kepada dia kita harus tunduk. Karena center, pusat alam semesta bukan diri kita. Christmas tidak bicara tentang diri kita. Christmas bicara tentang Yesus yang adalah juru selamat, Raja dan Tuhan. Sehingga kita harus seperti para gembala yang mendengar kabar baik itu. Mereka menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Kristus, Raja, dan Yesus adalah Tuhan. Mari kita dalam waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus, undanglah mereka untuk datang kepada Kristus. Kalau ada teman-temanmu yang belum percaya kepada Yesus, ceritakan tentang Yesus kepada mereka, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Seperti saudara ketahui bahwa kita di Bandung sedang membuat sebuah tempat di mana orang-orang bisa datang dan melihat the whole Bible dari kisah penciptaan sampai akhir zaman, kedatangan Yesus kembali, itu akan dilihat oleh mereka. Dan saudara-saudara, ini membutuhkan usaha yang keras untuk mewujudkannya. Biaya yang mahal, usaha yang sungguh. Tapi bersyukur hari Sabtu minggu yang lalu, saudara, kita mengadakan syukuran karena seluruh strukturnya, seluruh konstruksinya dari lantai yang bawah sampai lantai 4, semuanya selesai. Besarnya kira-kira 40.000 meter persegi, 4 hektar luas gedungnya, saudara.
Dan itu berarti 50% dari pengerjaan kita selesai. Tahun depan kita akan masuk pada interior, berikutnya teknologi canggih yang kita akan gunakan. Supaya setiap orang yang datang ke tempat itu bisa melihat dengan teknologi terkini tentang kisah penciptaan, kisah Adam Hawa, kejatuhan manusia ke dalam dosa, rencana penyelamatan Allah. Sampai akhirnya Yesus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kenaikannya ke sorga. Peristiwa akhir zaman yang mendahului kedatangannya kembali. Sampai dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dan kita berdoa, orang akan mengenal Yesus ketika mereka masuk ke tempat edutainment, education and entertainment yang kita beri nama The Journey Discovery Center. Dan biarlah ini juga menjadi alat peraga yang diurapi oleh Tuhan untuk bersaksi. Saya dan saudara harus bersaksi. Tapi kita juga mewujudkan satu alat peraga yang canggih supaya orang-orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan lihat video klip terakhir dan setelah itu kita akan berdoa. Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Edutainment Center terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Bible Modern Edutainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab loh, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, and 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Bible comes to life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat Musa? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di kompleks The Journey ini kita juga bisa beribadah memuji Tuhan bareng-bareng, hangout bareng-bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mulai ajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini setiap hari Minggu pagi. Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung, kamu juga bisa sekalian nyobain Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti di stasiun Tegaluar. Cuma 10 menit dari Komplek The Journey. See you! Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara besar juga melalui proyek ini sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan agar Kristus Raja di segala raja itu lahir dalam hidup kita. Kita mengabarkan kabar baik, kita memuji memuliakan Dia, dan kita yang merasa diri kita kecil dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang berdampak besar. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdua bersama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Siapa yang mau menyembah Tuhan, angkat tangan dan hatimu. Sembah dan Yesus, Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Malam ini apakah ada di antara saudara yang datang
Engkau masih ragu kalau malam ini engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka. Karena dosamu begitu banyak, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi hari ini ada kabar baik yang saya sampaikan kepada saudara. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan sucikan seperti salju. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan saya orang berdosa, saya mengaku saya berdosa, saya tidak mungkin bisa selamat masuk surga dengan kebaikan saya. Tapi saya mau menerima pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Karena engkau sudah rela mati bagi saya. Dan kalau ada di antara saudara yang hari ini untuk kali pertama pada malam Natal ingin mengundang Yesus masuk ke dalam kandang hatimu yang jauh lebih kotor dari kandang Betlehem, Tuhan akan menyucikannya. Tuhan akan menjadikan engkau sebagai anak Allah. Siapa yang malam ini untuk kali pertama mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkatlah tanganmu yang sebelah kanan. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau saudara mau mengundang Yesus, ya puji Tuhan. Ada lagi yang di depan, yang di belakang, dimanapun saudara berdiri, angkat hatimu kepada Yesus. Yang kedua, adakah di antara saudara yang merasa engkau kecil, lemah, terpinggirkan. Tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, Tuhan bisa melakukan perkara besar dari sumber yang kecil. Allah akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Bahkan kita bisa membawa kabar Injil, kabar baik, supaya keluarga, teman-teman bertobat menerima Yesus. Siapa yang mau diurapi dan dipakai Tuhan, sehingga kita bukan hanya selamat, tapi menyalurkan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Angkat tanganmu juga. Dan biarlah ini merupakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan namanya. Nyanyikan sekali lagi, sembah dan puji. Sembah dan puji. Nanti Ibu Lenawati akan berdoa buat firman malam ini. Dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, Kau tahu apa yang ada dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, pada malam Natal, biarlah Engkau masuk dalam hati kami. Lahirlah dalam hati kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Biar Engkau tinggal untuk selama-lamanya. Menjadi juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami percaya Tuhan, Kau sudah masuk menjamah anak-Mu yang mengangkat tangan. Mengundang Yesus untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, hari ini malaikat surga bersorak-sorai, ada sukacita di sorga. Karena anak-anak-Mu yang bertobat menerima keselamatan anugerah yang besar pada hari Natal ini. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap kami yang mengangkat tangan, membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Mungkin kami adalah alat yang kecil di hadapan-Mu. Mungkin kami adalah alat-alat yang kami merasa hidup kami kecil, tidak berguna, bahkan kami lemah. Tapi kami bersyukur Tuhan pada hari Natal ini Tuhan. Apa yang kelihatan kecil, bodoh bagi dunia, Tuhan bisa buat berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan urapan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh
menjadi alat-Mu yang berkuasa di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau hidup di dalam pujian penyembahan. Karena kami tahu itulah yang Engkau inginkan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang berkenan di pada akhir zaman ini Tuhan. Supaya kuasa Tuhan nyata, hadirat Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bisa membawa keluarga kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa mereka untuk lebih dekat kepadamu. Kami juga rindu Tuhan, Kau pakai setiap kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami mohon, berikan kepada kami hati yang berbelas kasihan. Hati Yesus, hati yang mengasihi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Sehingga mereka juga boleh diselamatkan, menerima kehidupan kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini bukan kebetulan kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Ada rencana yang besar yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap kami anak-anak-Mu. Setiap kami Tuhan, tua, muda, besar, kecil. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau membuat kami berharga untuk memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, pada Natal ini Tuhan, sungguh-sungguh Natal membuat kami lebih mengasihi Tuhan. Hidup bagi Engkau. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Adi. Materaikan firman-Mu itu Tuhan dalam hati kami. Jadikan benih itu tumbuh berbuah lebat. Sehingga kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Kau sudah memberkati kami. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang putus asa diberikan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Natal itu membawa pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biar kami boleh memberikan dengan hati yang menyembah. Hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu itulah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.
Kita nyalakan lilin kita. Dan nanti yang pertama kami panggilkan Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham untuk maju ke depan menyalakan lilin. Dan yang kedua Bapak Pendeta Suryanta dari Sasumarta. Dan nanti di akhir pujian silakan langsung memimpin dalam doa. Kita nyanyikan pujian ini kembali bersama-sama. Kita angkat lilin kita di atas kepala. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, may the world in sin and error pining till He appears and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's a new and glorious hope. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Di malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami boleh hadir di ibadah Natal ini Tuhan. Dan kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami bertemu dengan Tuhan kami. Dan kami datang untuk menyembah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mau menemui kami saat ini di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Supaya setiap orang boleh bertemu dengan Engkau saat ini. Mereka boleh menemukan kembali pelukan-Mu, kasih-Mu, panggilan-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Sehingga pulang dari tempat ini mereka berbeda. Mereka menemukan Engkau. Bukan hanya sebagai bayi, tetapi sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini Engkau hadir di dalam hidup kami masing-masing. Masuki hati kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mengundang Engkau untuk boleh menjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami? Kami hanya manusia yang kecil. Kami bahkan hanya debu tanah. Tetapi hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang mengangkat kami kembali.
Terima kasih Tuhan, pulihkan semua keadaan teman-teman kami saat ini. Mungkin ada yang datang dengan hati luka. Mungkin ada yang datang dengan hati yang hancur sekalipun. Tetapi biar kuasa firman-Mu, biar pada malam hari Natal ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, harapan yang baru. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami bersama dengan Tuhan. Kami berbeda pada waktu kami datang, karena kami pulang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna, yang tidak akan pernah berhenti bahkan sampai kepada akhir zaman. Biar itu menjadi hadiah kami masing-masing. Sebelum kami pulang dari tempat ini, biar Engkau memeluk kami, biar Engkau menerima kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, biar setiap doa yang disampaikan boleh sampai ke hadapan-Mu. Dan Engkau menemui kami pribadi demi pribadi, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya mengundang untuk tim kolekta untuk mempersiapkan diri. Sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan Kedoya News berikut ini. Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di Gereja GB Bethel Kedoya. Berikut kami sampaikan informasi pelayanan ibadah di tempat ini. GB Bethel Kedoya memiliki 2 kali ibadah setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Pelayanan anak Bethel Kids dilakukan pada hari Minggu pukul 10.30. Sedangkan pelayanan ibadah generasi muda atau yang kita sebut dengan Bethel Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di Ruko Prisma Kedoya, lantai kedua. Ibadah Bethel Teens pada hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di Ruko, lantai 2. Wanita Bethel Indonesia. Pelayanan yang diperuntukkan bagi kaum wanita karena wanita adalah tiang dalam rumah tangga. Ibadah ini dilakukan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Bikong Bethel Community adalah suatu bentuk persekutuan doa atau komunitas pertumbuhan rohani yang dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Ditujukan agar jemaat dapat semakin memperdalam pengenalan akan firman Tuhan. Doa pagi dilakukan via Zoom setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi sampai dengan 7 pagi. Ibadah Now, Night of Worship setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat pukul 19.30 di gereja lantai 3. Demikian informasi pelayanan ibadah di GB Bethel Kedoya. Selamat Hari Natal, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami ingin menambahkan sedikit bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama hadir di tempat ini. Kami menginfokan di tempat ini ada 2 kali ibadah setiap hari Minggu pukul 8.30 dan juga 10.30. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati ini. Dan biarlah umat-Mu pulang dengan pengharapan yang teguh bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kami. Kami harus memuliakan Engkau sehingga Engkau memakai kami untuk melakukan perkara besar bagi Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia,
juga menjelang pergantian tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan akan pulihkan kami. Kondisi ekonomi dan politik Tuhan juga peliharakan ya Bapa. Berkati dari presiden sampai kepada aparat yang ada di daerah-daerah. Dan bila mana sebentar kami umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan atas kami sekalian. Saudara, mari angkat tanganmu, terima berkat dengan percaya. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Merry Christmas bagi kita semuanya. Haleluya. Saya menghimbau untuk setiap kita yang berkenan boleh tetap stay di ruangan ini. Kita mau sama-sama lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin. Boleh saling berfellowship satu dengan yang lain mengucapkan selamat hari Natal. Yeay.
capek. Besok ya, Besok kerja. tanggal 25. Sampai Pak. Sudah, selamat hari Natal buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Foto-foto dulu. Kita akan foto bersama buat semua yang sudah melayani hari ini. Terima kasih buat jadi lelahnya. Biar semuanya dibalas oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalian luar biasa, dancer.